Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terobos palang pintu kereta di Kota Serang, motor tersambar kereta. Tertangkap mencuri motor, maling babak belur dihakimi massa di Kota Serang. Geng motor berbuat onar di Tangerang Selatan, warga terluka karena senjata tajam. Seakan tidak pernah jera, seorang residivis yang baru keluar penjara kembali ditangkap polisi. Tidak hanya menangkap pelaku, polisi juga menangkap pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Para tersangka ditangkap di tempat yang berbeda. ZK yang merupakan pengedar obat-obatan jenis tramadol dan eksimer ditangkap di Kota Serang. Sementara AK, SR, dan IM ditangkap di wilayah Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Pelaku mengedarkan obat-obatan jenis tramadol dan eksimer serta sabu-sabu di wilayah Kota Serang dikemas ke paket-paket kecil. Sementara itu, dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti sebanyak 1.000 butir eksimer dan 800 butir tramadol serta 34,02 gram sabu-sabu. Bahwa kronologis penangkapan para tersangka tersebut pastinya diawali dari informasi, kemudian kami lakukan penyelidikan dengan intensif. Setelah didapatkan indikasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan peredaran baik itu obat maupun narkotika jenis sabu, kami tindak lanjuti dan kami mengamankan para terduga pada saat itu dan sekarang sudah statusnya sebagai tersangka. Berikut barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku pengedar obat daftar G akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman 10 tahun penjara. Sementara pengedar sabu-sabu akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Ariel Baranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Pohon mangga berukuran besar di Jalan Raya AMD Lintas Timur di Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, roboh usai diterjang angin kencang. Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD PK Pandeglang dibantu polisi langsung melakukan penyingkiran batang pohon. Pohon besar tersebut tumbang usai diterjang hujan deras disertai angin kencang. Akibatnya jalan dari arah Pandeglang menuju Labuan dan sebaliknya ditutup sementara hingga menyebabkan kemacetan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun arus lalu lintas dari arah Pandeglang Labuan dan sebaliknya terjadi kemacetan. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada saat hujan deras disertai angin kencang melanda. Untuk saat ini yang pohon tumbang ini ada pohon mangga, ya kurang lebih ukuran diameter lumayan cukup lah, besar untuk ditangani. Untuk korban alhamdulillah tidak ada, hanya saja mengganggu aktivitas lalu lintas jalan raya AMD gitu ya. Jadi arah Labuan maupun dari arah Serang. Batang pohon yang menutup jalan baru bisa dipindahkan setelah dilakukan evakuasi lebih dari 2 jam. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Berawal dari hobi memelihara kelinci, seorang warga di Kabupaten Pandeglang kini berhasil menekuni usaha peternakan kelinci yang dibuat di rumahnya. Muhammad Subhan memanfaatkan pekarangan depan rumahnya yang berada di Jalan AMD Lintas Timur, tepatnya di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Setiap harinya Subhan menyibukkan diri dengan mengurusi kelinci-kelinci peliharaannya. Tanpa pengetahuan dasar tentang cara beternak kelinci, Subhan belajar secara otodidak yang dipelajari melalui internet untuk memahami cara memelihara kelinci dengan baik dan benar. Seiring bertambahnya kelinci yang dimiliki, Subhan pun mulai berinisiatif dengan menjualnya dan hanya menawarkan kepada teman dekatnya melalui media sosial dengan harga mulai Rp150.000 hingga Rp500.000 tergantung ukuran. Namanya iseng aja gitu kan, dari iseng, suka gitu kan.
Ternyata jenis kelinci itu banyak loh, bukan hanya 1, 2 gitu. Di dunia itu ada 48 jenis kelinci ya. Di Raja Kelinci ada 16 jenis kita pelihara. Paling banyak se-Banten. Bang, kalau untuk jumlah kelinci yang sekarang di ternaknya ada berapa? Ini ada 16 jenis yang pasti gitu, tapi yang campuran banyak nih. Hasil silangan Anggora sama Ende, Anggora sama kelinci lion gitu kan. Selain jenis Anggora, jenis apa aja yang disediakan? Ada tuh, ada rek, ada mini rek, ada buzilop, ada lionhead, banyak tuh yang lainnya juga. Yang paling diminati oleh warga apa sih? Rata sih semuanya, tergantung juga sih. Nah, kalau dari omset sendiri per bulannya berapa sih? Ya di atas 15 juta sebulan. Itu kalkulasi semua jenis. Iya. Kalau satuan harganya berapa sih? Ini paling murah 150.000 anakan, usia 1,5 bulan ya, 1 ekornya. Saat ini ada sebanyak 16 kelinci yang dipelihara dan dikembangbiakan, mulai dari kelinci Anggora, lion rek, mini rek, dan beberapa jenis lainnya. Subhan mengaku jika pendapatan dalam menjual kelinci tersebut setiap bulannya mencapai 15 juta rupiah. Ariel Maranus dan Andri Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.